Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro, kabarnya bro? Lama nih kita nggak jumpa nih. Peci miring. Ternyata alhamdulillah masih sehat dan bugar. Hari ini kita mau bahas ya peristiwa yang terjadi di tanah air. Dan kadang-kadang peristiwa yang terjadi itu kalau kita pikir-pikir ya memang akhirnya butuh apa ya pencerahan, kira-kira begitu. Jadi dalam kasus ini saya Peci Miring mencoba membuat logika berpikir kita moga-moga makin cerah. Tapi kalau malah nambah beruwet ya nasib kita bersama-sama. Gini bro, ada kasus diduga penipuan CPNS yang dilakukan oleh Olivia Natania dan ada embel-embelnya anak Daniati. Ini ada Daniati. Jadi kita sebut saja Olivia, OI, panggilannya OI yang ramai di media. Nah, dikabarkan ada sekitar 225 orang calon CPNS yang membayar masing-masing 25 juta atau ada juga yang lebih dengan maksud dan tujuan agar bisa menjadi pegawai negeri. Jadi di satu sisi ada peristiwa itu dan kemudian ini lagi ramai diperbincangkan. Saya tidak melihat siapa yang salah, mana yang salah, tetapi saya melihat dari sudut pandang begini bro. Ada orang berpikiran untuk menjadi pegawai negeri dengan cara hanya membayar sekian rupiah dan langsung menjadi pegawai negeri. Nah pertanyaannya, lah kok enak banget kalau hanya membayar misalnya 25 juta langsung diangkat jadi pegawai negeri. Jadi di sini bro, persoalan dimulai. Jadi persoalan logika berpikir. Nah, dari persoalan logika berpikir ini barangkali ada orang-orang yang mempunyai kreativitas. Wah, ini ada celah nih. Jadi orang-orang yang suka jalan pintas ini ada celah nih. Yaitu ditawarkan untuk menjadi pegawai negeri hanya dengan membayar sekian rupiah. Jadi sebenarnya dua-duanya logika berpikirnya ini yang nggak bener gitu. Satu mencoba mengambil keuntungan dari cara berpikir yang salah tadi, yang satu juga mengambil keuntungan dari keinginan masuk pegawai negeri dengan mudah. Nah kalau andaikan bener orang-orang 225 ini lolos, saya tidak bisa membayangkan negara ini akan seperti apa. Diisi oleh orang-orang yang nyogok gitu. Jadi logika berpikir ini teman-teman yang saya ingin ajukan kepada kita semua. Jadi mestinya kita sedikit cerdas lah. Ya masa sih hanya dengan 25 juta terus dengan mudah bisa langsung jadi pegawai negeri. Misalnya gitu. Sebaliknya
bagi si penyelenggara, nah ini gampang nih cari duit. Dengan iming-iming seperti ini bisa terkumpul duit kalau tidak salah sampai hampir 9 miliar. Jadi inilah teman-teman yang menurut saya ada logika berpikir yang salah. Jadi kembali ke persoalan, kalau sekali lagi, kemudian sekarang ini lagi rame ini, masing-masing pihak lapor ke polisi. Nah, polisi mestinya kemudian harusnya mengusut dua-duanya. Jadi bagi pelapor merasa ditipu ini, mungkin begini saudara, kalau andaikan lolos, kira-kira apakah mereka lapor? Ya tentu tidak kan. Tetapi jangan lupa bahwa kalau mereka lolos berarti kan nyogok, berarti kan korupsi. Dan kalau korupsi berarti kan salah, melanggar undang-undang gitu kira-kira. Jadi kalau ini diteruskan, kita nggak tahu lagi nih kira-kira negeri ini akan seperti apa. Jadi ada logika berpikir yang menurut saya dua-duanya ini jalan pintas. Yang satu jalan pintas mendapatkan uang dengan cepat, yang satu jalan pintas untuk menjadi pegawai negeri dengan membayar sejumlah uang. Nah, dua-duanya menurut saya ya tidak pas. Tidak ada perjuangan yang gampang. Untuk menjadi pegawai negeri itu kan harus tes, bekerja keras mengerjakan soal-soal dan lain-lain. Mungkin tes psikologi, tes tertulis dan lain-lain. Dan itu pasti akan ada pilihan. Hanya orang-orang yang terpilih, yang berprestasi yang kira-kira masuk. Inilah masalahnya saudara-saudara. Kenapa saya mencoba membahas ini. Jadi sekali lagi, di masyarakat kita ini mungkin memang sedang sakit. Jadi ya ada penyakit namanya jalan pintas. Jadi di satu sisi jalan pintas bagaimana cepat cari duit. Di satu sisi bagaimana cepat mendapat pekerjaan dengan cara apapun. Jadi dua-duanya kan dengan cara apapun. Coba seandainya ini lolos, berarti kan dianggap sah cara seperti ini. Nah sekarang karena ternyata tidak lolos, ya masing-masing pihak mestinya rembukan saja lah. Jangan saling lapor, kemudian jangan saling mengumbar di media, karena dua-duanya ini mempermalukan diri sendiri semua. Jadi bagi pihak penyelenggara yang menerima duit ini juga mengumumkan dirinya bahwa dirinya mencari uang dengan jalan pintas. Nah, di satu pihak penyetor uang ini juga mengumumkan dirinya bahwa dirinya melakukan kesalahan ingin menjadi pegawai negeri dengan cara menyogok. Jadi dua-duanya mohon maaf mempermalukan diri sendiri semua. Tapi ya sudahlah. Intinya mari kita menggunakan logika berpikir. Memang kadang-kadang kalau kita sedang menginginkan sesuatu, kadang-kadang logika berpikir kita jadi tidak jernih lagi. Untuk itu saya Peci Miring menyarankan sekali-sekali sebelum memutuskan sesuatu, mari kita menggunakan logika berpikir kita yang sehat agar peristiwa-peristiwa semacam ini tidak terjadi. Gitu saudara? Gitu bro?
Udah lama nih kita nggak nongol. Moga-moga ini menjadi inspirasi kita semua, dan moga-moga ini tidak terjadi di masa-masa berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.